Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan kaji bersama-sama materi tentang bagaimana kita menciptakan keluarga berdasarkan agama Islam. Kita mengawali pembahasan ini dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa pertama, pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Namun, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Jadi, kalau kita kaji sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kala itu Aisyah masih sangat muda sekali. Namun ini sah karena apa? Karena Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan, namun kedewasaanlah yang dijadikan sebagai patokan layak atau belum layak menikah. Yang kedua, pernikahan ketika memang Anda mau menikah dalam usia dini, itu sah-sah saja sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi haram jika mengakibatkan madorot. Anda mau nikah umur 16 tahun, 17 tahun, ataupun sebelumnya, tidak masalah, asalkan Anda siap, kemudian tidak ada madorot yang diakibatkan oleh pernikahan Anda. Kemudian yang ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Yang keempat, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau di Indonesia saya belum update untuk informasi ataupun juga ketetapan minimal umur menikah saat ini. Tapi sepertinya Indonesia, jika memang dia sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, maka dia sudah berhak ataupun juga diizinkan untuk menikah. Berarti kisaran umur 18 tahun untuk warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait substansi hukum Islam. Ternyata Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian dalam sebuah hadis rawahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran." Sungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mempersulit atau memperberat, melainkan sebagai seorang pengajar yang memudahkan. Jadi kita simpulkan bahwasannya hukum-hukum, kemudian ketentuan-ketentuan syariat Islam itu tidak mempersulit, namun mempermudah pola dan juga keberlangsungan hidup manusia, kita semuanya. Kemudian terkait pernikahan dalam Islam, salah satu ayat yang sering dibaca di setiap acara pernikahan
ijab qabul, walimatul ursh, walimatul akad, dan lain sebagainya, yaitu di surah Rum ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tujuan daripada pernikahan bukan lain yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Istilah sakinah, mawaddah, warahmah itu berarti setelah menikah harapannya ya sakinah, mawaddah, penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebuah hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Satu tambahan makna dari hadis ini yang belum saya catatkan, yaitu waman lam yastati, barang siapa belum mampu, fa'alaihi bisawmi, maka baginya berpuasa, fa'innahu lahu wija, maka akan lebih baik bagi dia sebagai perisai agar tidak tergoda atau terjerumus kepada perzinaan. Kemudian terkait hukum menikah, ada beberapa mazhab, di antaranya mazhab Zahiriyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Masing-masing berbeda pendapat tentang hukum menikah. Yang pertama menyebutkan bahwa hukum menikah adalah wajib, berarti tidak menikah dosa. Yang kedua mubah, yang tidak menikah tidak masalah. Yang ketiga sunnah, menikah mendapatkan kebaikan, jika tidak menikah juga tidak berdosa. Namun bagi saya pribadi, contohnya sebagai manusia normal, karena menikah itu membahagiakan, menyenangkan, maka saya ambil saja hukum yang pertama, yaitu wajib. Karena lebih bahagia, lebih bisa menyempurnakan ibadah kita dengan menikah, lebih bisa menjaga kita. Karena manfaatnya lebih banyak, maka saya ambil menikah itu lebih baik daripada tidak menikah. Kemudian terkait kondisional menikah, memang ada beberapa pendapat sesuai dengan pembagiannya. Yang pertama, menikah itu wajib. Kedua, sunnah. Ketiga, haram. Keempat, makruh. Yang kelima, mubah. Wajib jika memang sudah mampu dan dia berisiko masuk ke dalam perzinaan, maka segera menikah, wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah. Jika sudah mampu namun masih bisa menjaga diri, tidak terjerumus kepada perzinaan, sunnah hukumnya. Yang ketiga, haram. Jika belum mampu, kemudian nafsunya pun juga tidak mendesak, maka diakhirkan saja menikahnya. Yang keempat, makruh. Bagi mereka yang lemah syahwat, tidak mampu memberi nafkah istri, belum bekerja, namun diperbolehkan jika calon istrinya itu rela dan punya harta untuk mencukupi suami. Tapi ini saya kira kurang baik, karena kewajiban memberi nafkah itu adalah bagi seorang suami kepada keluarganya. Yang kelima, mubah. Jika pada posisi di tengah-tengah, dia
baru cukup, namun juga dia masih bisa menjaga diri dari perzinaan, maka mau menikah silahkan, kalau belum pun juga silahkan. Selanjutnya, seperti yang saya sebutkan di awal, arti sakinah mawaddah warahmah. Sakinah berarti kedamaian, ketenangan, ketenteraman, keamanan. Mawaddah penuh dengan cinta ataupun sebuah harapan untuk mahligai keluarga. Kemudian rahmah itu kasih sayang. Jadi sakinah mawaddah warahmah berarti setelah menikah harapannya dia damai, tentram, aman, penuh dengan cinta kasih dan sayang dalam keluarganya. Kemudian terkait pranikah, ada 3 hal yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serius, meskipun itu terkesan main-main mungkin dalam penyampaiannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." 3 hal yang dianggap benar-benar serius dan bercandanya pun juga serius, yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Maka 3 hal ini bukan main-main, tapi adalah sebuah ritual syariah yang sakral menurut kita, bahasa kita. Jadi harus hati-hati. Kemudian menuju pernikahan ada beberapa proses atau tahapan. Pastinya Anda sudah mengetahui, yaitu ta'aruf, kemudian khidbah, kemudian nikah. 3 saja. Kalau yang keempat itu tidak usah diharapkan lah, karena itu meskipun boleh, namun sebenarnya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cerai atau talak. Kita akan kaji bersama-sama satu persatu. Ta'aruf. Ta'aruf adalah proses pengenalan diri di antara kedua calon mempelai untuk mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya. Ada sebuah pesan Rasulullah SAW bersabda, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba'ah, limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, walidiniha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, yaitu agama Islamnya. Kalau tidak demikian, maka kamu akan merugi. Silahkan prioritaskan agama dalam memilih calon pendamping hidup. Kalau cantik ataupun ganteng itu relatif. Kalau harta, Allah sudah janjikan pasti kita bisa mencarinya. Keluarga bisa kita perbaiki. Namun kalau agama itu sulit, dan jika Anda mengutamakan agama, maka yang lainnya pun juga akan baik tentunya. Yang kedua, khidbah, yaitu menyampaikan kehendak untuk menikahi. Biasanya dilakukan oleh 2 keluarga, baik 2 keluarga besar maupun hanya keluarga inti. Biasanya dalam khidbah dimusyawarahkan tanggal nikahnya kapan. Kemudian perlu diingat, status sebelum menikah itu belum mahram. Maka kalau Anda habis lamaran, kemudian Anda sudah tidur di rumah calon, apalagi tidur bersama, itu sangat disalahkan. Karena apa? Anda belum mahram. Jadi setelah Anda akad nikah, ijab kabul sah, baru Anda menjadi mahram, boleh berduaan, boleh bersama-sama, begitu. Yang ketiga, nikah. Syaratnya calon suami ialah yang halal menikahi calon istri. Dalam Islam diketahui pastinya bukan mahram, tidak terpaksa, kemudian ditentukan atau direstui dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Kemudian calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria pastinya bukan pertalian darah atau bukan sedarah, sepersusuan, atau hubungan kemertuaan. Jadi bukan saudara dekat
atau saudara kandung daripada kita. Selanjutnya untuk rukunnya, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua saksi, dan sigoh atau akad. Adapun wali diutamakan ayah atau kakak dari pihak ayah, saudara laki kandung, kakak ataupun adik, saudara laki seayah, paman, saudara laki ayah, atau anak lelaki paman dari jalur ayah. Itulah yang bisa menjadi wali bagi seorang calon mempelai wanita. Kemudian terkait tolak, seperti yang saya sebutkan di awal, meskipun itu diizinkan oleh Allah, tapi Allah benci. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi azza wa jalla at-talaq." Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu tolak. Maka kalau ada suami yang tiba-tiba bilang saya talak, saya ceraikan, tak pegat kue dan lain sebagainya, meskipun itu dengan guyonan, tapi itu statusnya adalah sah pengucapannya dan sudah jatuh talak kepada istrinya. Maka bagi suami harus hati-hati kalau Anda marah, jangan sekali-kali Anda ucapkan perkataan yang mengandung talak bagi seorang istri. Terus yang kelima, ruju'ah atau rujuk, yaitu bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai. Maka jangan Anda menikah kemudian berangan-angan untuk talak, rujuk, tapi cukuplah Anda kenal, ta'aruf, terus hidbah, terus nikah, langgeng salawase. Begitu orang Jawa mengatakan. Nah, kemudian satu pesan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, yaitu terkait kriteria calon pendamping hidup. Beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, al-mar'atu salihah, idza nazara ilaiha sarathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu." Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintahkan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri akan menjaga dirinya. Seorang suami bekerja di luar kota, maka istri harus menjaga amanah keluarganya. Jangan sampai menjadi kesempatan untuk bertemu dengan saudaranya, bahkan yang selain mahram. Nauzubillahi min dzalik. Harus diingat. Dan saya kira ini pembahasan singkat, sebuah pengantar seputar pernikahan dalam Islam. Silahkan kalau Anda ingin menjadi suami baik, istri baik, ingin memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Anda harus pintar-pintar dan bijak dalam mencari calon pasangan. Cari yang sefrekuensi, cari yang seiman, yang bisa menjalankan misi kehidupan dan ibadah bersama-sama. Insya Allah, kalau niatnya untuk ibadah, maka Allah akan mudahkan dan memberkahi hubungan Anda menjadi pernikahan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kita